kali ini di video ini saya akan membahas tentang hal yang sangat penting. Satu elemen, satu topik yang sangat penting yang menentukan kualitas dari skripsi kamu. Apalagi tesis, apalagi disertasi gitu. Yaitu adalah cara berargumentasi. Bagaimana membuat argumentasi itu sesuai, meyakinkan dengan tentu sesuai dengan pilihan topik-topik yang menjadi ya pilihan kamu di bidang kajian kamu atau studi kamu. Nah, selamat datang di channel Tirta Mursitama. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Ting! Di channel ini, kalian akan mendapatkan informasi, tips tentang sukses ya, belajar di perguruan tinggi. Khususnya kali ini tentang tugas akhir, tentang ya skripsi lah ya. Kalian utamanya tentang membuat skripsi atau tugas akhir. Nah, saya sore hari ini sambil berolahraga, jalan-jalan santai agar tetap bugar, tetap semangat ya, sehingga pikiran juga fresh gitu, sehingga aktivitas tetap terjaga, nah, ya tetap sehat. Nah, kalian juga tentu begitu ya, tidak harus selalu bekerja terus, tidak selalu harus membuat skripsi terus gitu ya. Lakukan sesuatu yang ya menyenangkan, membahagiakan. Ya, jalan-jalan sore di sekitar tempat tinggal kita atau di mana saja ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal di video ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita membuat argumentasi ya terkait di bidang kita. Nah, argumentasi itu ya yang utama adalah kita harus berargumentasi berdasarkan bidang kita. Maksudnya nih ya, kalau bidang kajian Anda adalah hubungan internasional ya, seperti saya nih ya, saya kajiannya sosial humaniora, itu hubungan internasional, ya sudah. Jadi yang pertama diperhatikan adalah argumentasi saya harus berlandaskan tentang topik di hubungan internasional, teorinya hubungan internasional, konsepnya, mungkin ada asumsinya ya, hubungan internasional. Nah, itu yang paling utama. Nah, sekarang coba Anda lihat di yang Anda buat sekarang penelitian Anda, apakah topiknya juga sudah di bidang Anda ya? Lalu apakah teori yang gunakan juga teori di kajian bidang Anda, atau juga kemudian konsepnya kalau mau belum ada teori ya, atau konsep yang lebih umum begitu ya, atau juga asumsi-asumsi yang ada di bidang kajian Anda. Kalau Anda cek ya, ternyata itu di luar bidang kajian Anda, harus dipikirkan kembali. Jadi ini misalnya ya, skripsi yang fokusnya di bidang kajian Anda atau bidang kajian lain, atau bahkan multidisiplin. Nah, nanti kita bicara ya, kalau multidisiplin nanti ada lain soal. Tapi utamanya itu yang pertama. Elemen yang kedua adalah gunakan apakah dalam bidang kajian Anda itu toolsnya atau metodenya itu spesifik tertentu. Wah, apa ini maksudnya Prof. Tirta? Maksudnya begini ya, walaupun metode penelitian itu secara umum ada yang kuantitatif atau ada yang kualitatif, tapi apakah di antara dua metode itu yang umum, itu ada metode yang spesifik yang digunakan di bidang kajian Anda? Misalnya ya, nah kalau ekonomi, kalau yang belajar ekonomi biasanya lebih pada kuantitatif, kemudian menggunakan model-model tertentu, model-model matematika, kemudian menggunakan metode mungkin analisisnya menggunakan regresi berganda, atau tools yang lain terkait dengan bidang itu. Gitu ya. Ini kalau ekonomi nih contohnya, walaupun tidak semua ekonomi seperti itu. Saya ada ya, salah satu guru saya yang jadi mentor intelektual saya itu juga ekonomi, tapi ekonomi sejarah ekonomi. Jadi tidak menggunakan model-model, tapi justru kekayaan bercerita, bernarasi, storytellingnya secara kualitatif, tapi juga disupport oleh data-data kuantitatif untuk menjelaskan pola-pola, ya, menjelaskan sebab akibat, menjelaskan hal-hal yang sangat menarik terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, itu kalau ekonomi. Nah, bisa saja misalnya apalagi ya, mungkin yang lebih ekstrim, kalau mungkin
kajian-kajian antropologis gitu ya, atau sosiologis ya, yang banyak hal ya, utamanya menggunakan pendekatan sifatnya kualitatif ya. Kemudian di situ ada observasi, ada focus group discussion, ada interview, dan yang menarik adalah tinggal bersama ya dengan para subjek penelitian mereka selama berhari-hari, berminggu-minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, ini poinnya. Tentu masing-masing bidang kajian itu berbeda-beda. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apakah ada metode yang spesifik yang digunakan di bidang kajian kita. Prof. Tirta, tentu kan dari satu bidang kajian ilmu kan tentu metodenya macam-macam. Betul sekali, betul. Ya. Saya tidak bilang bahwa hanya ada satu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah cari kalau memang di bidang kajian Anda itu ada satu metode yang sering digunakan. Nah, jangan lari jauh-jauh, gunakan metode itu. Tadi sebutnya ya, misalnya kalau Anda ekonomi atau kemudian Anda ada antropologi, mungkin di bidang-bidang yang lain juga memiliki kecenderungan yang sama. Nah, itu adalah elemen yang kedua ya, yang harus Anda perhatikan. Nah, kemudian apa elemen yang ketiga? Sebelum saya sampaikan elemen yang ketiga, nah yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe dong sekarang ya, menunggu nih ya sharing-sharing saya yang insya Allah ya berguna, bermanfaat. Kalau ada value-nya, klik like dong, oke ya. Terima kasih banyak. Ya. Yang ketiga adalah persoalan supporting data, data yang digunakan. Nah, menjadi penting sekali ya. Ini memang terkait dengan metode ya, dan juga terkait dengan tadi ada teori, konsep, asumsi. Nah, apakah ada data-data khusus yang memang menjadi karakteristik dari bidang kajian Anda? Kembali ya, misalnya Anda metodenya kuantitatif, kemungkinan besar metode pengumpulan datanya atau data yang dikumpulkan itu ada data kuantitatif juga dengan metode pengumpulan data tertentu gitu ya. Jangan sampai salah kalau memang diputuskan metode penelitiannya adalah kuantitatif tapi Anda mengumpulkan data dengan metode atau cara yang lain ya, misalnya kualitatif. Walaupun keduanya saling memberikan komplimen ya, saling melengkapi gitu. Nah, ini juga berlaku ya, misalnya nih di bidang kajian yang sering menggunakan pengumpulan data yang sifatnya kualitatif, yang kuat analisisnya, ya, kuat narasinya, kuat argumentasinya, dan data itu dikumpulkan dari cerita-cerita dari subjek-subjek penelitian yang menjadi perhatian kita. Narasi mereka itu kaya, ingin menjelaskan tentang misalnya ya tentang values yang ada, yang mereka yakini, misalnya cara pandang, bagaimana mereka melihat fenomena yang terjadi, itu dasarnya apa, apakah ada aspek budaya misalnya, ya kultur, atau ada aspek sosialisasi mereka dari kecil hingga mereka dewasa atau hingga tua gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting, menjadi ciri khas ya. Nah, itu tiga hal yang menurut saya akan memperkaya Anda dalam berargumentasi, yang membuat karya Anda makin baik dan sesuai dengan bidang Anda. Dan bila Anda bisa mengaitkan tiga hal tadi ya, narasinya berargumentasi ya secara teori, asumsi dengan bidang Anda, metodenya juga yang sering digunakan di bidang Anda, maupun apalagi dengan data-data yang dikumpulkan dengan bidang Anda, itu ya insya Allah semoga analisis dari karya Anda, skripsi Anda menjadi semakin baik. Nah, itu yang akan menjadi ciri khas dari karya Anda. Nah, tadi di awal saya mengatakan kalau multidisiplin berbeda, ya betul. Nah, tetapi walaupun multidisiplin itu berbeda dengan yang monodisiplin ya, tetapi tetap sebagai intinya teori konsep asumsi adalah teori konsep asumsi yang kita gunakan di mana kita belajar, bidang kita belajar, yang dilengkapi oleh bidang-bidang yang lain, yang dilengkapi oleh teori, mungkin sedikit ada konsep, ada teori, ataupun ada asumsi dari bidang yang lain. Nah, itu esensi dari salah satunya ya, dari multidisiplin. Semoga bermanfaat. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan ya tuliskan di kolom komentar ya. Tentu di video-video saya yang lain, Anda bisa menjumpai bagaimana cara menulis skripsi dengan lebih baik.
cara berpresentasi, bahkan pertanyaan-pertanyaan dalam ujian, atau bagaimana menulis bab 1 yang baik, silahkan cari, tulis di channel saya ini dengan kata-kata kunci sesuai dengan Anda mau. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Sukses buat kalian semua yang saat ini sedang berjuang menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister, bahkan seorang doktor. Terima kasih banyak, tetap semangat ya. Alhamdulillah, lanjut lagi, olahraga lagi, yuk, sehat. Jangan lupa subscribe.